Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Luna Mutia Saputri. Saya Dini Putri Nugraheni. Saya Angelina Ida Kaza. Saya Muhammad Sandi Satrio. Saya Wijaya Jabajar Putra. Selamat datang di video dokumenter kami tentang sejarah Universitas Islam Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Museum Universitas Islam Indonesia. Saat ini UI dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan di Indonesia. Namun di balik perjalanan tersebut terdapat kisah tentang semangat, perjuangan, dan tekad para pendiri yang membangun UI sejak masa awal kemerdekaan. Melalui video dokumenter ini, kami akan mengajak kalian melihat kembali perjalanan Universitas Islam Indonesia mulai dari awal berdirinya sebagai sekolah tinggi Islam, proses perkembangan menjadi UI, hingga nilai-nilai yang tetap dijaga dan diwariskan sampai sekarang. Semua informasi yang disampaikan berasal dari hasil observasi di Museum UI serta berbagai sumber yang relevan. Mari bersama-sama menelusuri perjalanan sejarah Universitas Islam Indonesia dan mengenal lebih dekat warisan perjuangan yang menjadi bagian penting dari identitas UI. Perjalanan ini dimulai jauh sebelum nama UI dikenal. Saat cita-cita mendirikan perguruan tinggi Islam pertama milik bangsa sendiri mulai diwujudkan lewat Sekolah Tinggi Islam atau STI. STI melalui proses seleksi ketat sebelum resmi berdiri. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru saat itu bernama Sekolah Tinggi Islam Jakarta dikeluarkan 9 Juni 1945. Ujian masuk digelar pada tanggal 25 Juni, diikuti lebih dari 150 pelamar dengan penguji-penguji seperti Muhammad Hatta, Prof. Husein Jayadiningrat, dan Abi Kusno Joyo Sujoso. Hasilnya diumumkan 2 Juli, 49 calon mahasiswa lolos dari jalur sekolah umum, 14 dari jalur pesantren dan madrasah. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir ditetapkan sebagai rektor pertama. Seperti tertulis dalam surat kabar Asia Raja, cita-cita STI adalah mempertemukan golongan ulama dan kaum terpelajar pergerakan Islam maupun kebangsaan dalam satu tanggung jawab yang sama. Maka pada 27 Rajab 1364 Hijriah bertepatan dengan 8 Juli 1945, bertepatan pula dengan peringatan Isra Mi'raj, Sekolah Tinggi Islam resmi dibuka di kantor Mas Jumi, Jakarta. Pagi takbir dipimpin oleh Insinyur Soekarno, doa dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Soekarno, ketua PPKI saat itu, turut memberi sambutan dan berharap sekolah ini mencetak tenaga-tenaga yang membawa Indonesia merdeka dengan berbudi pekerti. STI lahir bukan dari satu golongan, tapi dari kebersamaan ulama, kaum terpelajar, dan tokoh pergerakan bangsa. Pada tahun 1947, Sekolah Tinggi Islam mengalami perkembangan yang sangat penting dengan perubahan menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII. Perubahan ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan tersebut terus berkembang untuk menjawab kebutuhan bangsa akan pendidikan yang lebih luas dan berkualitas. Seiring dengan perubahan tersebut, UII mulai berbagai fakultas sehingga tidak lagi berfokus pada satu bidang keilmuan saja. Langkah ini menunjukkan komitmen UII dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Di tengah kondisi Indonesia yang masih berada pada masa awal kemerdekaan, perkembangan UII menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. UII tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjadi tempat lainnya generasi intelektual yang siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Hingga saat ini semangat tersebut terus dipertahankan melalui pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, di sini saya akan melanjutkan perkembangan kampus dan Museum Universitas Islam Indonesia dari masa ke masa.
Seiring berkembangnya Universitas Islam Indonesia, kampusnya juga mengalami banyak perubahan. Pada awalnya, kegiatan perkuliahan masih tersebar di berbagai lokasi di Yogyakarta, seperti di Taman Siswa, Demangan, Sorawajan, dan Cik di Tiro. Kemudian pada tahun 1974, gedung di Jalan Cik di Tiro diresmikan sebagai gedung utama Universitas Islam Indonesia dan menjadi pusat aktivitas UII pada saat itu. Memasuki tahun 1983, UII mulai merintis pembangunan kampus terpadu di Jalan Kaliurang, kilometer 14,5, Sleman. Setelah melalui proses pembangunan pada tahun 1993, kegiatan akademik mulai dipindahkan ke kampus terpadu. Hingga sekarang, kawasan ini terus berkembang menjadi pusat kegiatan utama UII dengan berbagai fasilitas modern seperti gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, masjid, fasilitas olahraga, dan ruang terbuka hijau yang mendukung proses belajar mahasiswa. Selain mengembangkan kampus, UII juga berupaya menjaga sejarahnya melalui Museum UII yang berada di Gedung Muhammad Hatta, Perpustakaan Pusat. Museum ini menjadi tempat pelestarian sejarah universitas dengan menampilkan foto, dokumen, benda-benda bersejarah, dan lain sebagainya. Museum ini juga terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengenal lebih dekat sejarah dan perkembangan UII. Nah, salah satu daya tarik kampus terpadu adalah ditemukannya yang ada di belakang saya ini, Candi Kimpulan. Pada tahun 2009, saat pembangunan perpustakaan pusat, candi tersebut tetap dilestarikan di area kampus sebagai bukti bahwa UII tidak hanya berkembang dalam bidang pendidikan, tetapi juga menghargai nilai sejarah dan budaya. Melalui kampus terpadu dan Museum UII, universitas ini menunjukkan komitmennya untuk terus maju tanpa melupakan sejarah yang menjadi dasar berdirinya UI. Kalau kita melihat perjalanan panjang UII, ternyata yang diwariskan bukan hanya sejarah, tetapi juga nilai-nilai yang masih relevan sampai sekarang. Salah satunya adalah semangat perjuangan. Para pendiri UII membuktikan bahwa di tengah kondisi yang sulit, pendidikan tetap harus diperjuangkan demi masa depan bangsa. Selain itu, UII juga menjunjung tinggi nilai keislaman. Nilai ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus sejalan dengan akhlak yang baik, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. UII juga mewariskan semangat kebangsaan, yaitu rasa cinta terhadap Indonesia dan keinginan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Ditambah dengan integritas, seperti bersikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin, serta semangat keilmuan yang terus belajar, berpikir kritis, dan berinovasi. Nilai-nilai yang membuat UII lebih dari sekedar tempat menempuh pendidikan. UII menjadi tempat untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Melalui perjalanan sejarah yang tersimpan di Museum UII, kita dapat memahami bahwa setiap pencapaian yang dimiliki Universitas Islam Indonesia saat ini merupakan hasil dari perjuangan dan dedikasi para pendirinya. Bagi kita, sebagai mahasiswa, mempelajari sejarah UII bukan hanya untuk mengetahui masa lalunya, tetapi juga untuk mengambil pelajaran dari nilai-nilai yang diwariskan, semangat belajar, integritas, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap masyarakat merupakan nilai yang harus terus kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari keluarga besar UII, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan tersebut dengan terus belajar, berprestasi, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, masyarakat, serta bangsa. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang memperoleh ilmu,
tetapi juga menjadi generasi yang mampu meneruskan cita-cita besar para pendiri Universitas Islam Indonesia. Demikian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.